Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Permisi Bu, di sini ingin mewawancarai Bu Mas untuk membuat tugas bahasa Indonesia. Monggo. Siapa nama orang tua dari Ibu Guru? Nama orang tua ayah Supatno, ibu Parini. Dan siapa saja anaknya? Tidak tanya suami. ya Bu Mas ini bersuami Yulianto Guru SMA 1 Jana. Putri ini Bu Mas ada 2. Itu semua Rahmania dan Mbak Nurin. Mbak Rahma itu sekarang kelas 12 mau kuliah. Yang Nurin itu yang kecil lahirnya kurang tahu, kata orang tua saya lahirnya itu apa ya, terjadi perbedaan di akte kelahiran dengan di ijazah. Di akte kelahiran itu 24 Januari 74, tapi di ijazah 8 Januari 72. Mengapa kok bisa berbeda seperti itu? Itu ada ceritanya. Ketika Bu Mas ini dulunya itu bongsor ya, jadi untuk masuk ke TK itu tidak diterima karena usianya belum mencukupi. Karena untuk masuk ke SD itu zaman dulu itu harus 7 tahun minimal, itu 7 tahun. Nah ketika mau ke SD itu Bu Mas ini baru berumur 5 tahun. Untuk masuk TK sendiri, TK itu sampai 2 tahun karena untuk masuk ke SD-nya itu. Jadi Bu Mas ini dituakan 2 tahun, dia bisa masuk ke SD. Apa akibatnya? Sudah terlanjur ditulis di ijazah. Kemudian bermasalah ketika mau daftar ke SMP 1 Juwana, karena antara akte dengan ijazah beda, yang betul yang mana. Atas terus ini jadi pertanyaannya, kok selisihnya buatan pakai tidak sama, hingga akhirnya diputuskan bahwa ijazah tidak bisa diganti, tapi yang diganti adalah akte kelahiran. Jadi sampai saat ini yang terpakai untuk kedinasan, untuk dan lain-lainnya di KTP itu yang menurut ijazah. Kesalahannya terletak di mana ini? Ya dulu tidak kepikiran. Pokoknya yang penting bisa mlebu sekolah, jadi dituakan. Begitu kalau kalian tanya tanggalnya kapan, yang betul ya 24 Januari 74. Begitu. Tapi di ijazah di yang lain-lainnya tertulis 72 gitu. Sejak kapan Ibu Guru memulai karir menjadi guru? Menjadi guru sebenarnya bukan cita-cita sejak awal. Mas ini kadang sering cerita, terutama untuk yang anakku Mas Bagas. Mas Bagas kita 3 tahun ya, tak ulang Mas ini terus ya, 3 tahun. Apalagi di kelas 9-nya malah menjadi wali kelasnya. Kalau menjadi guru itu berubah. Pertama kali cita-cita Mas ini tidak menjadi guru, ingin menjadi wartawan. Karena dalam benakku bisa keliling mana-mana. Dia bisa untuk apa ya istilahnya ya, bertatap muka dengan banyak orang. Karena sifat Mas ini yang dulunya itu takut, malu. Hingga akhirnya berubah ketika
termotivasi untuk menjadi guru itu ketika di SMP itu ada beberapa guru yang semua guru itu favorit Bu Mas, semua guru tanpa terkecuali. Meskipun begitu kan ada beberapa sosok guru yang bisa untuk menjadikan inspirasi, motivasi. Itu ada guru yang memotivasi Bu Mas ini, terutama mapelnya bahasa Indonesia. Alhamdulillah selama menjadi siswa mendapat guru bahasa Indonesia itu menyenangkan sekali, mengena di hati. Jadi di SMP ada 2 orang malah beliau sudah almarhum ini, Bu Endang dan Pak Nanti, itu guru favorit ketika mengajar di SMP. Bertemu lagi di SMA dengan sosok guru yang Bu Mas ini sukai juga mengajar bahasa Indonesia. Ditambah lagi Bu Mas itu suka menulis sejak kecil sehingga menulis buku harian, buku diary istilahnya gitu ya. Terus makin klop jadi guru bahasa Indonesia. Di samping itu juga ada keinginan untuk menulis hobi, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang guru. Begitu. Kalau ditanya menjadi guru sekarang itu sudah menjadi ya, ternyata Allah memberikan petunjuk. Berarti ini cita-citaku yang sebenarnya, keinginan, passion dari dalam diri untuk menjadi seorang guru. Begitu hingga akhirnya kuliah mengambil jurusan keguruan dan memulainya yaitu setelah lulus keguruan langsung belum sampai lulus ini di sini. Apa arti guru untuk Ibu sendiri? Setiap orang itu bisa menjadi guru. Kadang salah pengertiannya. Dimiliki guru dan ditiru itu memang betul. Falsafah itu memang harusnya melekat dalam diri seorang guru. Guru bagi diri sendiri itu tidak harus sosok yang berada di depan kelas saja. Selama ini kan dimaknai bahwa guru itu hanya sosok seseorang yang mengajar di dalam kelas, memberikan ilmu pengetahuan. Dibedakan antara mengajar dengan mendidik. Nah, guru itu harus dua-duanya. Kalau selama ini kan dimaknai guru hanya sekedar memberi ilmu saja, pulang dengar kelas. Dan itu sebenarnya dalam artian yang sempit. Bagi Bu Mas menjadi seorang guru itu tadi sudah passion ya sejak awal ya, karena termotivasi oleh sosok-sosok guru saya dulu. Dan bagi Bu Mas menjadi seorang guru itu sebuah nilai teladan awal saya, menjadi keinginan terbesar dalam hidup Bu Mas untuk bisa bermanfaat terutama untuk anak didik saya. Nah, guru dalam hal ini mestinya ingin tidak hanya menjadi mentransfer ilmu saja, juga mendidik, karena selain menjadi pengajar juga harus mendidik. Jadi di luar mengajar itu pun sosok seorang guru itu sangat dibutuhkan sampai saat ini. Meskipun kalian sudah lulus, bagi guru tidak ada mantan guru atau mantan siswa, karena masih tetap seorang guru dan siswa. Begitu arti seorang guru bagi Bu Mas ini intinya ya sosok yang bisa digugu betul, ditiru betul dalam hal kebaikan, yang bisa memberikan perhatian, bisa memberikan teladan kepada siswanya untuk berbuat dalam kebaikan. Tidak hanya mentransfer ilmu secara akademik saja, tapi bagaimana bersikap layaknya seorang pengajar.
Terlalu panjang ya? Apa yang menjadi tantangan menjadi guru dan apa tantangan saat mengajar para siswa terlebih bagi yang sulit diatur. Gitu. Selama menjadi seorang guru, tentunya ada suka dukanya ya. Tapi Mas Sidi tidak pernah merasakan suka. Karena memang Bu Mas Sidi ingin mengajar dan mendidik ya sesuai dengan keinginan hati. Kalaupun ada kesulitan atau apa, itu memang tantangan. Sekali lagi betul pertanyaan, tantangan. Bukan gangguan penghambatan, tapi tantangan. Dia menghadapi anak sepanjang itu. Dan alhamdulillah selama ini hampir 26 tahun saya mengajar itu tidak ada tantangan yang berarti. Tak anggap kecil lah ya. Kecil dalam pengertian karena dalam pandangan Bumas tidak pernah ada anak yang nakal, tidak pernah ada anak yang maksudnya dengan sengaja melakukan kesalahan di hadapan Bapak Ibu guru. Kalaupun ada menghadapi anak-anak yang bagaimana tadi pertanyaannya, yang susah diatur. Sebenarnya anak itu bisa diatur tergantung kitanya. Ada satu prinsip saya untuk hatinya, rangkul fisiknya. Untuk hatinya, rangkul fisiknya. Jadi kalau selama ini kedekatan Bumas ini dengan anak-anak yang memang dekat katanya, tapi Bumas itu tidak berupa katanya, karena tak anggap bahwa siswa saya di sini itu ya anak saya. Ini adalah rumah kedua, selain di sana anak kandung saya, tapi siswa yang di sini adalah rumah yang kedua Bumas ini beserta dengan anak-anak semua. Jadi pernah Bumas ini sendiri. Kalaupun ada anak yang susah diatur, tentunya juga ada lah. Hampir 26 tahun mengajar dengan menghadapi segala macam bentuk anak-anak kayak gitu. Tapi masih tidak pernah berpendapat bahwa mereka tidak bisa diatur, hanya kurang perhatian saja. Sentuh hatinya, terus ditanya kok iso ngono, sampai karena biasanya seperti itu. Dan nanti akan mengarahlah cerita. Aslinya hanya butuh perhatian, gitu aja. Dan terbukti selama Muslim mengajar di sini itu baru beberapa kali menjadi wali kelas anak-anak yang hebat, katanya unggulan. 4 tahun ya masih menjadi kelas unggulan berturut-turut. Jadi baik mas. Tapi sebelumnya mesti diminta sendiri atas keinginan sendiri mentor kepala sekolah. Dan 90% selalu menjadi wali kelas 9 di kelas 3. Jadi yang mengajar di menjadi wali kelas 7 atau 8 itu baru-baru aja, baru sekali atau 2 kali yang kemarin itu ketika dengan Mas Bagas. Sebelumnya 9 atau kelas 3 terus, dan selalu ditempatkan di kelas-kelas yang dalam tanda kutip bermasalah. Jadi dulu sistemnya itu di kelas 8 anak-anak yang susah diatur, dalam pengertian mungkin bermasalah ya. Tapi sekali lagi tak tegaskan, bagi Bumas ini tidak pernah memandang anak itu bermasalah, hanya kurang diperhatikan gitu aja. Mulai dicegah. Mana asal sekolah SD, SMP, SMA, lalu di mana ikut kurikulum? Bumas ini SD Bakaran Kulon 1, SMP 1 Juwana, SMA 1 Pati, kuliah S1-nya di IKIP Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang lewat jalur PMDK tanpa tes gitu ya. Terus S2-nya di Universitas 11 Maret Surabaya. Begitu. Dan di mana pertama kali ibu bekerja atau ditugaskan mengajar? Ya, seperti yang cerita di awal tadi ya,
lulus kuliah dari IKIP Malang tahun 1996, belum wisuda sebenarnya, baru dapat surat lulus sementara, tapi sudah mengajar di SMP 1 Juwana mulai 1996 sampai sekarang 24, berarti hampir 28 ya. Hampir 28 ya, ternyata 27 tahun di sini terus, tidak mau. Ini sekolahku dan ini rumah kedua. Baiklah, terima kasih atas waktunya, dan maaf untuk mengganggu waktunya. Pesanku di sini selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik versi diri dan sukses untuk kalian semua. Begitu ya nak ya. Salam untuk Bu Eli, salam kenal. Dan salam saya untuk Pak Yuni.